Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada teman-teman dan kelompok 6 yang alhamdulillah pada hari ini eh, dapat mempresentasikan hasil kerjanya gitu, dan terima kasih kepada Ibu Pina Dartina selaku dosen pengampu mata kuliah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja buka presentasi pada hari ini. Yang pertama, akan menyampaikan materi, yaitu saya sendiri. Boleh di next. Ade boleh kayaknya. Nah, di sini ada pengertian dari kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Nah, kekuasaan kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi atau orang lain yang sesuai dengan kehendak perilaku. Terus, kekuasaan ini dapat kapasitas seseorang untuk mempengaruhi pemikiran dan perilaku orang, merupakan aspek yang sangat krusial bagi seorang pemimpin atau manajer yang ingin meraih kesuksesan. Dalam hal ini dikarenakan ini tuh dilakukannya secara sadar atau tidak sadar, pemimpin selalu terlibat dalam dinamika kekuasaan dan mempengaruhi yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, potensinya tuh untuk mempengaruhi pencapaian, nah, yang mempunyai tujuan kepemimpinannya dalam mengelola organisasi. Keberadaan kekuasaan ini berada di lingkungan organisasi yang dapat dianggap sebagai suatu keunggulan, namun sekaligus dapat menjadi potensi ancaman bagi kelangsungan organisasi tersebut. Dan seorang pemimpin itu harus mampu mengelola dan mengendalikan kekuasaan yang ada di dalam organisasinya dengan lebih efektif, sehingga kemampuan lebih mengelola kekuasaan tersebut menjadi kunci dalam upaya memimpin organisasi menuju capaian tersebut. Nah, yang seperti aku sebutkan tadi, kekuasaan ini tuh mempunyai tujuan, yaitu untuk meraih kesuksesan. Jadi kekuasaan itu nggak cuma semena-mena diadakan gitu, tapi untuk ada tujuan tersendirinya gitu. Yang selanjutnya itu ada tipe kekuasaan. Tipe kekuasaan ini tuh menurut Tosi, Rizzo, dan Carols tahun 1990, yang mana tipe kekuasaan. Jadi boleh di next ke bagian tipe-tipe kekuasaan. Suara aku. Nah, di mana tipe-tipe kekuasaan ini tuh dibagi menjadi 5 kekuasaan, yaitu ada reward power, yaitu memberikan imbalan. Nah, jenis kekuasaan ini kemampuan untuk memberikan penghargaan atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang diberikan orang lain. Nah, kekuasaan ini tuh akan melalui suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain merasakan kepuasan. Nah, jika seseorang dapat menjamin atau memberikan kapasitas terkait dengan kenaikan gaji atau jabatan. Nah, misalnya reward point ini tuh kayak misalnya tuh aku bekerja di suatu perusahaan nih, terus aku tuh dapat menjanjikan gitu kalau aku tuh bisa bekerja dengan baik gitu. Langsung. Nah, uh, selain bis lanjut lagi ke reward power
atau memberikan imbalan. Nah, ini tuh kayak misalnya aku tuh menjanjikan kepada atasan aku, misalnya tuh aku tahu bulan depan atau minggu depan bisa memenuhi target nih. Jadi aku tuh bisa dapat menjamin atau memberikan kapasitas terkait dengan kenaikan gaji atau jabatan sesuai dengan kemampuan seseorang untuk memberikan kepuasan bagi orang lain gitu. Terus yang kedua ada coercive power atau memaksa. Nah, ini tuh berfokus pada kemampuan untuk memberikan hukuman kepada orang lain. Jenis kekuasaan koersif ini berlaku ketika bawahan merasakan bahwa atasan mereka memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman, baik melalui tugas-tugas sulit, cacian, atau bahkan pemotongan gaji. Nah, kekuasaan koersif dapat menyebabkan bahwa bawahannya tuh merasa tersinggung dan berpotensi melakukan tindakan balas dendam atas perlakuan atau hukumannya yang tidak adil. Bahkan ada kemungkinan bahwa bawahannya ini tuh atau karyawannya dapat meninggalkan pekerjaan tersebut karena ketidaknyamanan atas perlakuan yang tidak adil tadi itu. Terus yang ketiga ada repression power atau pantas dijadikan contoh. Nah, ini tuh kayak jenis kekuasaan ini tuh didasarkan pada hubungan kesukaan, di mana seseorang mengidentifikasi orang lain yang memiliki kualitas atau persyaratan yang diinginkan dalam konteks yang lebih spesifik. Seorang pemimpin akan memiliki referensi terhadap para bawahannya yang mampu menjelaskan pekerjaan dan tanggung jawab. Lalu yang keempat, ada expert power atau ahli. Nah, kekuasaan ini tuh difokuskan pada keyakinan bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan juga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang atasan dianggap memiliki expert power dalam memecahkan suatu masalah, tentu jika bawahannya secara konsisten berkonsultasi dengan atasan dan menerima solusi yang diberikan. Terus yang kelima, boleh di next. Yang kelima, yang terakhir itu ada kekuasaan yang sah atau legitimate power atau resmi. Nah, kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya di mana seorang diberikan hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi, melakukan persetujuan dalam kesepakatan gitu. Nah, maksud kekuasaan yang sah tuh seseorang tuh dipilih jadi seorang pemimpin itu dilakukannya secara benar gitu, secara sah gitu, karena dilakukannya kayak pemilihan nih, kayak misalnya tuh Alipa Alipa tuh seorang kosma di kelas. Itu tuh merupakan sebuah kekuasaan yang sah di mana Alipa menjabat sebagai kosma di kelas tuh atas persetujuan dari kita semua gitu, dari di kelas gitu. Terus selanjutnya tuh ada sumber-sumber dari kekuasaan organisasi. Nah, sumber-sumber kekuasaan organisasi ini kedudukannya adalah mempengaruhi potensi yang berasal dari wewenang yang sah, yang didasarkan pada posisi seseorang dalam organisasi, di mana kedudukan ini, sumber kekuasaan berorganisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan formal yang menunjukkan hak prerogatif, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang sehubung dengan kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial terhadap sumber daya dan imbalan melibatkan penguasaan terhadap sumber daya dan imbalan tersebut dengan kedudukan formal. Semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki organisasi, semakin berat kontrol yang dimilikinya. Terus, yang kedua ada kedudukan pribadi. Nah, maksud dari kekuasaan pribadi ini berkedudukan akan melimpah pada individu yang memiliki posisi hierarki yang di dalam organisasi tersebut dapat mempengaruhi potensi yang terkandung dalam keunggulan individu. Nah, kekuasaan pribadi ini tuh mencakup tiga
aspek, yaitu ada kekuasaan keahlian yang Nah, selanjutnya tuh ada kekuasaan kesetiaan, merupakan potensi seseorang yang membuat orang lain mengagumi dan memahami permintaan mereka. Lalu yang ketiga ada kekuasaan karisma, merupakan sifat bawaan seseorang yang melibatkan penampilan, karakter, dan kepribadian. Nah, ini mah kekuasaan karisma ini mah bawaan dari semenjak lahir gitu. Terus selanjutnya ada taktik. Taktik dari eh, taktik dari kekuasaan berorganisasi ini, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yu dan timnya, menunjukkan bahwa terdapat 9 jenis taktik yang sering digunakan dalam konteks organisasi. Nah, taktik ini tuh yang pertama ada persuasi rasional. Persuasi rasional ini merupakan suatu bentuk untuk mempengaruhi di mana seseorang berusaha mempengaruhi individu dengan menggunakan alasan logis dan bukti nyata untuk membangun argumen yang diyakinkan. Dalam konteks ini, orang yang menggunakan persuasi rasional berusaha untuk menarik minat orang lain yang eh, yang disajikan berdasarkan fakta, data, atau alasan yang dapat diterima dengan logis, yang mempunyai tujuan untuk membuat orang lain memahami dan mengikuti pemikiran atau pandangan yang diajukan, yang dapat mengandalkan pada kejelasan dan rasionalitas argumen yang disampaikan. Lalu kedua ada daya tarik inspirasional. Bentuk kekuasaan ini tuh berpengaruh di mana seseorang berusaha mempengaruhi orang lain melalui suatu permintaan atau proporsional yang dirancang untuk membangkitkan semangat atau antusiasisme mereka. Contohnya tuh kayak seseorang dapat melakukan dengan menjelaskan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi yang menarik bagi orang yang diinginkan untuk dipengaruhinya. Dengan yang ini tuh mempunyai harapan dapat menggerakkan orang lain untuk mendukung atau melibatkan diri dalam suatu tindakan atau inisiatif. Nah, yang ketiga ada konsultasi. Konsultasi ini tuh mempengaruhi orang lain dengan melibatkan mereka secara aktif dan perencanaan atau perubahan yang dilakukan. Pendekatan ini tuh mencakup mengajak dan melibatkan individu yang dapat menjadi target dalam proses pengambilan keputusan, meminta masukan mereka, dan menjadikan mereka bagian dari perencanaan atau perubahan yang diusulkan. Nah, ini tuh mempunyai tujuan utama, yaitu mencapai kesepakatan yang tadi aku udah sebutin gitu. Ini tuh untuk mengambil keputusan gitu. Terus, yang keempat, ada mengucapkan kata-kata manis nih. Kata-kata manis ini tuh merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi individu lain dengan menggunakan kata-kata yang menyenangkan gitu, kayak seperti memberikan pujian gitu, terus menunjukkan sikap persahabatan atau meminta sesuatu nih. Pendekatan ini tuh bertujuan untuk membangun hubungan yang positif dan membantu orang merasa kayak dihargai, dan dengan harapan mereka akan lebih bersedia untuk mendukung atau mempengaruhi permintaan yang diajukannya gitu. Terus yang kelima ada daya tarik pribadi. Daya tarik pribadi ini tuh untuk mempengaruhi orang lain atau meminta mereka melakukan sesuatu hal karena adanya hubungan persahabatan atau loyalitas. Nah, ini tuh biasanya dimanfaatkan untuk ikatan pribadi atau individu yang meminta atau yang diminta nih untuk mengandalkan rasa keterkaitan emosional atau loyalitas untuk mendapatkan dukungan atau kerjasama. Terus yang keenam ada pertukaran. Nah, pertukaran ini tuh eh, orang lain itu akan memberikan keuntungan tertentu sebagai imbalan atas kesediaan mereka untuk mengikuti suatu permintaan. Nah, prinsip tukar menukar ini memberikan pengaruh penawaran suatu yang dianggap bernilai sebagai imbalan atas penukaran permintaan yang telah diajukan sebelumnya gitu. Terus yang ketujuh ada koalisi. Ini tuh
meminta dukungan dari pihak lain untuk membujuk atau meyakinkan orang lain yang diinginkan untuk setuju gitu. Ini tuh bekerja sama dengan pihak ketiga yang dapat memberikan pengaruh tambahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terus yang kedelapan, adanya tekanan. Tekanan di sini tuh bukan terus-terusan menekan dan mengakibatkan seseorang tuh kayak ya terus-terusan ditekan gitu. Karena sebelumnya aku udah jelasin kalau eh, kedudukan dari kedudukan dari kekuasaan ini tuh akan mencapai suatu tujuan untuk mensukseskan gitu. Jadi tekanan di sini tuh untuk mempengaruhi orang lain menggunakan ancaman, peringatan, dan permintaan berulang-ulang dalam untuk mendapatkan sesuatu. Nah, mengapa harus ada tekanan gitu? Karena untuk memberikan eh, kedisiplinan gitu ke orang-orang yang ada di bawahannya gitu. Kayak misalnya contoh kecilnya tuh kayak di suatu organisasi nih. Kita tuh kalau kalau kita tuh datang ke suatu organisasi pasti kita tuh wajib gitu. Bukannya dari misalnya dari cara kita berpakaian, kita tuh wajib menggunakan pakaian yang sopan dan rapi gitu. Selayaknya kita tuh udah diatur dari atasnya kalau kita datang ke suatu organisasi atau ke suatu perusahaan, kita tuh harus rapi gitu. Nah, terus yang kesembilan ada mengesahkan. Nah, ini tuh untuk mempengaruhi orang orang lain dengan menggunakan jabatan, kekuasaan atau menyatakan bahwa suatu permintaan sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Nah, ini tuh wewenang individu yang meminta dengan harapan bahwa orang lain akan patuh karena dianggap sesuai dengan eh, kewajiban atau kebijaksanaan yang sah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan kelompok atau koalisi. Nah, jadi seseorang yang ingin memiliki kekuasaan, namun sebenarnya mereka tidak memilikinya, itu cenderung akan mengupayakan untuk meningkatkan kekuasaannya secara individu. Nah, apabila cara yang dilakukan ini tidak efektif, maka sebagai gantinya mereka itu akan membentuk suatu koalisi. Nah, koalisi ini merupakan suatu kelompok informal yang secara aktif akan menghadapi permasalahan atau kekuatan secara bersama-sama. Nah, koalisi ini juga terbentuk karena adanya kekuatan dari banyak orang yang bersatu. Nah, jadi koalisi ini itu terbentuk karena adanya perasaan senasib sepenanggungan, di mana ketika satu individu tidak bisa meluapkan kekuasaan secara pribadi, maka mereka akan bersama-sama membentuk suatu kelompok untuk mewujudkan tujuan bersama untuk mencapai kekuasaan tersebut. Nah, uh, jadi koalisi ini bisa ada karena masing-masing perorangan ingin memiliki kekuasaan, namun ketika mereka melakukannya secara sendiri atau pribadi tidak bisa terwujud. Maka dari itu mereka bersatu bersama membentuk suatu koalisi. Nah, ada boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada contoh koalisi. Nah, contoh koalisi ini ada dua, yang pertama itu bersifat sementara dan yang kedua bersifat tetap. Nah, yang pertama koalisi bersifat sementara itu yaitu ada pada partai kecil menjelang dan sesudah dilakukannya pemilihan umum. Nah, biasanya ini apabila mereka tujuannya sudah tercapai, mereka itu akan bubar dan menghilang. Nah, contohnya ini adalah seperti sekarang nih. Sekarang kan lagi hype-nya pemilu capres dan cawapres gitu. Nah, dari ketiga pasangan calon ini kan pasti di bawahnya itu ada partai-partai kecil yang mendukung mereka. Nah, mereka ini disebut sebagai koalisi sementara gitu. Jadi mereka dari partai-partai kecil ini bersatu mendukung satu pasangan calon. Nah, apabila tujuannya sudah terwujud nih, misalkan pasangan calon ini sudah menjadi presiden, mereka ini
setelah itu akan bubar kembali kepada partainya masing-masing gitu. Nah, yang berikutnya ada contoh koalisi bersifat tetap. Nah, contoh koalisi bersifat tetap ini seperti Serikat Para Buruh. Nah, di mana mereka ini membuat kelompok koalisi supaya mereka memiliki kekuasaan yang kuat untuk menghadapi pemimpin perusahaan. Nah, misalnya mereka ini akan memiliki daya tawar yang lebih besar dalam upaya menuntut kenaikan upah atau hak-hak kerja. Jadi mereka seperti yang kita tahu para buruh biasa turun ke jalan untuk melakukan bersatu padu untuk meminta hak mereka untuk seperti misalkan kesejahteraan dalam proses kerja, kemudian meminta kenaikan upah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi aku mau ngejelasin tentang hubungan antara kekuasaan, politik, wewenang, dan kepemimpinan. Nah, yang pertama itu ada kekuasaan dan organisasi. Nah, politik dan kekuasaan merupakan sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukur, penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya itu dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi, kekuasaan ini tuh sangat-sangat diperlukan untuk mengatur, mengendalikan perilaku anggotanya. Kekuasaan memungkinkan pemimpin untuk mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi untuk bekerja sama dan mencapai tujuan organisasi. Nah, lalu di sini ada beberapa aspek situasi yang memunculkan perilaku politik dalam organisasi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada perilaku politik biasanya itu muncul pada saat adanya ketidakpastian. Nah, contohnya kayak ketidakpastian dalam perubahan, persaingan, atau ketidakjelasan tujuan perubahan apa dalam perubahan misal peraturan di dalam organisasi tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang ada di dalam organisasi ini tuh kayak ngerasa nggak aman, ngerasa tidak yakin tentang apa yang terjadi. Maka dari itu muncullah perilaku politik. Lalu yang kedua ada perilaku politik yang muncul dalam bidang sumber daya manusia. Ini tuh biasanya muncul perilaku kayak lobbying. Jadi lobbying tuh upaya untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Terus kayak manipulasi. Manipulasi itu kayak mempengaruhi orang lain tapi dalam hal negatif gitu, atau mungkin kayak nyebarin suatu rumor. Terus intimidasi itu biasanya penggunaan ancaman tapi ngegunain kekerasan untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, ini tuh ada aktivitas politik biasanya tidak sama pada tahap hidup organisasi yang berbeda. Nah, menurut tokoh yang bernama Baron pada tahun 1997, dia tuh kayak ngungkapin kalau ada 3 tahapan dalam organisasi yang memiliki perilaku politik yang berbeda. Yang pertama tuh ada saat organisasi baru berdiri. Nah, biasanya pendiri organisasi ini tuh kayak memperoleh kekuasaan politik dengan menunjukkan ide mereka kepada bawahannya. Lalu yang kedua itu tuh tahap pertumbuhan organisasi. Nah, biasanya anggota organisasi ini tuh kayak cenderung terpisah. Nah, terpisah-pisah kenapa? Karena kekompleksan tugas mereka itu sehingga menciptakan adanya kepentingan yang berbeda gitu dan dapat menimbulkan konflik. Lalu yang ketiga itu tuh ada saat pertumbuhan organisasi memiliki penurunan seperti itu. Terus, nah next. Nah, lalu di sini ada kekuasaan dan wewenang. Jadi, wewenang itu diartikan sebagai hak yang terdefinisi dalam kerangka sosial untuk menetapkan kebijakan, membuat keputusan penting, dan menyelesaikan konflik. Dalam konteks ini, individu itu memiliki wewenang bertanggung jawab sebagai pemimpin atau pengarah bagi banyak orang lain. Bagi banyak orang.
Nah, lalu di sini ada bentuk-bentuk wewenang. Yang pertama itu tuh ada wewenang karismatis, tradisional, dan rasional. Tadi udah disebutin sama Wiwin yang karismatis. Kalau wewenang karismatis itu tuh biasanya didasarkan pada karisma atau kemampuan istimewa yang dianggap berasal dari anugerah Tuhan. Contohnya itu kayak Rasulullah SAW, beliau kan sangat berkarisma ya dimulai dari lahir gitu, udah berkarisma. Nah, terus kalau wewenang tradisional itu tuh contohnya tuh seperti kayak misal ada di satu lingkungan dan di lingkungan itu tuh kayak punya tokoh tersendiri yang tokoh dipercaya sama masyarakat di situ. Nah, itu tuh disebut dengan wewenang tradisional. Lalu yang ketiga itu tuh ada wewenang rasional atau legal. Memang dilegalkan kayak tadi juga Win udah disebutkan kayak Kosma gitu. Nah, lalu yang kedua ada wewenang resmi dan tidak resmi. Jadi, wewenang resmi di sini tuh wewenang yang memang didasarkan pada suatu aturan atau ketentuan yang resmi, yang biasanya yang resmi gitu, yang udah ada gitu. Nah, ini tuh kayak contohnya tuh misal CEO atau direktur perusahaan. Nah, dia tuh kayak memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di dalam perusahaan. Nah, itu tuh dinamakannya wewenang resmi. Kalau yang wewenang tidak resmi, misalnya tuh kayak ada suatu perusahaan dan perusahaan ini tuh mempunyai karyawan yang kerjanya tuh sangat kompeten, yang disukai banyak orang, disukai atasan-atasannya. Dan atasannya ini tuh kayak memberikan suatu wewenang untuk memberikan nasihat kepada rekan-rekannya. Nah, ini tuh disebut dengan wewenang tidak resmi karena tidak terpaku pada suatu wewenang tertentu seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada wewenang dan teritorial. Ya, wewenang udah dijelasin tadi, kalau wewenang itu merupakan hak gitu. Nah, kalau kalau teritorial di sini tuh seperti ruang lingkup atau tempat tertentu gitu. Nah, teritorial ini tuh bisa diambil contoh seperti negara atau perusahaan, organisasi. Nah, contohnya tuh kayak direktur perusahaan. Dia tuh kayak memiliki wewenang menetapkan kebijakan perusahaan, ya, berarti ruang teritorialnya itu di perusahaan. Terus kalau bisa kepala negara tuh presiden, dia tuh memiliki wewenang untuk mewakili negaranya di wilayah internasional atau negara. Nah, itu tuh disebut dengan teritorial. Nah, lalu yang keempat ini tuh ada wewenang terbatas dan menyeluruh. Nah, kalau wewenang terbatas ini tuh tidak mencakup semua sektor atau tidak mencakup semua bidang, hanya satu bidang saja. Contohnya tuh misal kayak psikolog. Jadi psikolog ini tuh dia tuh kan cuma ngasih sesi konseling, sesi terapi, tapi nggak ngeresepin obat, nggak ngasih obat gitu. Nah, itu tuh bisa disebut dengan wewenang terbatas. Nah, kalau wewenang menyeluruh itu tuh wewenang yang tidak dibatasi, seperti contohnya itu presiden. Presiden kan sangat memegang wewenang di dalam negara. Dia tuh ngatur dari segala aspek kehidupan, misal kayak ekonomi dan hukum seperti itu. Nah, lalu di sini ada kekuasaan dan kepemimpinan. Nah, jadi kekuasaan dan kepemimpinan ini tuh merujuk pada kemampuan seseorang yang disebut pemimpin atau leader untuk mempengaruhi perilaku orang lain, yang disebut dengan dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga mereka bertindak sesuai dengan kehendak sang pemimpin. Nah, bisa diartikan kalau kekuasaan ini tuh kayak kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, melakukan sesuatu yang mereka mungkin tidak akan dilakukan jika tidak ada kekuasaan tersebut. Nah, kalau kepemimpinan ini tuh proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada perkembangan kepemimpinan dan sifat seorang pemimpin. Jadi, perkembangan kepemimpinan itu merupakan karakteristik seorang pemimpin terbentuk sebagai hasil dari dinamika organisasi sosial yang telah terbentuk. Nah, perkembangan kepemimpinan merupakan proses belajar dan pertumbuhan yang dialami oleh seorang pemimpin. Nah, terus ada beberapa tahapan belajarnya seorang pemimpin. Yang pertama itu tuh ada pada tahap awal. Tahap awal ini tuh biasanya seseorang itu mulai belajar tentang dasar-dasar kepemimpinan, tentang bagaimana
menjadi pemimpin yang efektif. Terus ada beberapa hal yang dipelajari dalam tahap pertama ini. Yang pertama itu tuh biasanya mengikuti workshop atau mengikuti seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu, terus membaca buku atau artikel terkait kepemimpinan seperti itu. Lalu yang kedua itu pada tahap menengah. Nah, di tahap menengah ini tuh biasanya seorang pemimpin itu mulai mengembangkan keterampilan dan kemampuan kepemimpinannya yang biasanya dilakukan yaitu seperti meningkatkan kemampuan komunikasi, terus bisa meningkatkan motivasi, meningkatkan bekerja sama, terus meningkatkan bisa memecahkan masalah. Nah, lalu yang ketiga ada tahap lanjut. Nah, biasanya pada tahap lanjut ini seorang pemimpin itu biasanya udah matang gitu, udah berpengalaman, banyak pengalamannya tuh. Nah, biasanya pada tahap ini seorang pemimpin di sini tuh yang dilakukannya itu biasanya tuh kayak bisa menjadi suatu mentor pada seminar-seminar tertentu atau mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Nah, lalu di sini ada kepemimpinan menurut ajaran tradisional. Nah, kepemimpinan menurut ajaran tradisional di sini merupakan gaya kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai dan tradisi masyarakat tertentu. Nah, kepemimpinan tradisional ini tuh biasanya bersifat hierarkis atau memegang kendali sangat besar gitu. Nah, biasanya pemimpin tradisional juga seringkali dihormati karena memang usianya, terus kebijaksanaannya atau pengalamannya. Nah, di sini ada ajaran-ajaran tradisional seperti misalnya di Jawa menggambarkan tugas seorang pemimpin melalui pepatah. Nah, pepatahnya itu yang pertama ada ing ngarsa sung tulada yang artinya itu di muka memberi tauladan, yang kedua ada ing madya mangun kasa yang artinya di tengah-tengah membangun semangat, dan yang ketiga ada tutu dihandayani yang artinya dari belakang memberi suatu pengaruh seperti itu. Nah, lalu di sini ada standar kepemimpinan yang dianggap efektif. Jadi, biasanya yang dianggap efektif di sini tuh seperti pemimpin yang mempunyai visi misi yang jelas, terus tadi juga udah disebutin beberapa kayak problem solving-nya bagus, terus public speaking-nya juga bagus, bisa membangun suatu hubungan yang baik dengan orang lain, seperti itu. Nah, lalu di sini ada tugas dan metode seorang pemimpin. Nah, tugas dan metode seorang pemimpin di sini ini tuh yang pertama ada memimpin dan mengelola program bimbingan konseling industri. Ini tuh seperti mengembangkan visi misi program bimbingan konseling industri, terus merumuskan tujuan dan sasaran program, terus tuh kayak mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan sasaran. Lalu yang kedua itu tuh ada tugas mengembangkan dan meningkatkan kompetensi konselor industri. Nah, ini tuh tugas ini biasanya tuh meliputi pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan kompetensi konselor industri. Yang ketiga ada tugas membangun kerjasama dengan pihak lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kontingensi pada kekuasaan. Nah, pendekatan kontingensi ini merupakan sebuah aliran teori manajemen yang menekankan terhadap suatu kondisi tertentu. Nah, tidak semua metode manajemen ilmiah ini dapat diterapkan pada semua kondisi. Begitu juga dengan tidak perlu selalu fokus terhadap hubungan manusiawi, karena solusi yang efektif dapat diperoleh oleh pendekatan kualitatif. Nah, hal ini juga tergantung pada karakteristik masing-masing situasi serta tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi pendekatan kontingensi pada kekuasaan itu mengartikan bahwa tidak ada satu jenis kekuasaan apapun yang tidak ada satu jenis
satu jenis kekuasaan yang cocok untuk diterapkan pada semua situasi. Namun pendekatan ini itu menekankan bahwa cara terbaik untuk menggunakan kekuasaan dapat bervariasi tergantung situasi, budaya, dan lingkungan di mana kekuasaan itu diterapkan. Nah, jadi kekuasaan itu bisa diterapkan di suatu bisa diterapkan tergantung dari situasinya masing-masing. Nggak bisa di semua situasi kekuasaannya sama aja kayak gitu. Kemudian teori ini juga menyarankan bahwa pemimpin itu perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Contohnya adalah yang pertama misalkan situasi yang dibutuhkan itu harus keputusannya cepat dan juga tegas. Nah, gaya kepemimpinan yang cocok adalah gaya kepemimpinan otoriter. Kemudian apabila ada situasi yang mengharuskan adanya partisipasi dari anggota tim, maka gaya kepemimpinan yang cocok adalah demokratis atau konsultatif, di mana pemimpin ini bisa melakukan diskusi dengan para anggota tim untuk meminta mereka untuk mengeluarkan ide-ide yang mereka miliki. Gitu. Boleh di next, Adek. Nah, baik. Jadi selanjutnya, kekuasaan itu tidak akan bisa tercapai apabila tidak adanya target yang akan dipengaruhi. Maka dari itu, karakteristik target kekuasaan yang dipengaruhi itu memiliki dampak yang penting terhadap jenis kekuasaan yang akan digunakan. Nah, berikut ini terdapat hal-hal yang dinilai penting dalam mempengaruhi target. Yang pertama adalah dependensi. Dependensi ini lebih kepada bagaimana cara seseorang itu dapat mempengaruhi dan juga membuat target bergantung melalui kekuasaan yang dimilikinya. Contohnya adalah apabila di suatu perusahaan nih ada seseorang manajer yang memiliki akses eksklusif terhadap informasi strategis yang sangat penting bagi kelancaran proyek-proyek yang sedang dilakukan oleh tim-tim di bawahnya. Nah, tim-tim ini itu sangat bergantung terhadap informasi yang hanya didapat atau diperoleh melalui manajernya tadi gitu. Jadi ketergantungan mereka terhadap informasi yang dimiliki oleh manajer menciptakan dependensi. Nah, jadi manajer ini itu bisa melakukan bisa mempengaruhi tim-tim di bawahnya agar ketika mereka akan melakukan mengerjakan suatu proyek ini tetap harus istilahnya menanyakan dan juga memperoleh informasi-informasi yang penting dari si manajernya gitu. Kemudian yang kedua ada ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini lebih kepada akan mudah mempengaruhi target untuk merubah tingkah laku mereka ketika mereka itu memiliki ketidakpastian terhadap tingkah lakunya sudah benar atau belum gitu. Jadi lebih kepada si target ini merasa bingung, udah benar belum ya yang udah dikerjain gitu. Jadi si pemimpinnya ini bisa lebih mudah mempengaruhinya. Seperti bilang, udah bener kok tadi, udah bener dikerjainnya. Jadi mereka kayak tunduk, oh udah bener kok tadi kata atasan gitu. Kemudian kepribadian. Nah, kalau kepribadian ini contohnya itu apabila ada seseorang yang tidak dapat mentoleransi ambiguitas atau seseorang yang mudah cemas, serta orang yang sangat membutuhkan koneksi itu mereka lebih mudah untuk dipengaruhi ketimbang dengan orang-orang yang mempunyai regulasi emosi yang baik dan juga mereka mandiri gitu. Nah, yang keempat ada intelijensi. Nah, intelijensi ini semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang atau target, maka semakin sulit juga untuk mempengaruhi mereka gitu. Bisa dilihat aja gitu kalau misalkan mereka istilahnya pinter, punya wawasan yang luas, ketika berhadapan dengan kayak pemimpinnya itu mau melakukan suatu kekuasaan, namun pasti mereka akan mendengarkan dengan baik dan mereka juga pasti nggak akan langsung mengiyakan apa yang baru saja disebutkan oleh orang yang mempengaruhi tersebut gitu. Mereka pasti akan punya banyak pertanyaan sebelum mereka mengiyakan apa yang ditawarkan gitu. Boleh di next, Adek.
Nah, selanjutnya ada gender. Nah, gender ini lebih kepada, kalau zaman dulu kan wanita-wanita itu lebih kepada ditekankan bahwa mereka harus tunduk pada laki-laki, entah itu ayahnya, kakak laki-lakinya, kemudian apalagi suaminya gitu. Jadi apa yang ditujukan kepada perempuan oleh laki-laki itu mereka harus patuh mengiyakan gitu. Namun berbanding terbalik dengan zaman sekarang di mana perempuan itu punya eksistensinya masing-masing gitu. Jadi ketika mereka mungkin berhadapan dengan pemimpin laki-laki gitu yang meminta ini itu namun tidak sejalur dengan dirinya, mereka tuh pasti akan mengungkapkan bahwa hal itu salah dan mereka juga bisa menolak kalau misalkan hal itu tuh gak mau mereka ambil gitu. Kemudian selanjutnya ada umur, di mana menurut pandangan psikologi kemampuan untuk bertahan pada pengaruh itu terhadap dari seseorang itu akan menurun di usia remaja. Jadi akan lebih sulit lagi untuk mempengaruhi orang, tergantung bisa dilihat dari umurnya gitu. Mulai dari remaja sampai dewasa. Kenapa? Karena di usia-usia itu pasti akan muncul banyak pertanyaan dari sebuah pernyataan gitu kan. Jadi akan lebih susah untuk dipengaruhi, jadi nggak akan langsung bilang A, pasti langsung diiyain gitu. Pasti kan mereka akan mulai bertanya dulu gitu, kenapa kita harus milih si A ini gitu. Dan yang terakhir ada budaya. Nah, budaya ini contohnya adalah ketika di budaya Asia itu lebih menekankan terhadap penggabungan, kesepakatan, keselarasan ya di antara masing-masing individu yang semakin meningkatkan kemampuan untuk mempengaruhi. Nah, jadi lebih mudah untuk mempengaruhi, istilahnya lebih mudah mempengaruhi orang-orang di Asia karena mereka mempunyai sudah terbiasa dengan suatu keselarasan, juga kesepakatan, kemudian penggabungan. Jadi lebih mudah untuk dipengaruhi berbanding terbalik dengan budaya Barat yang mereka itu sangat individualis gitu. Kalau misalkan mereka A ya A, kalau misalkan disuruh B, mereka kalau misalkan nggak cocok sama B ya udah ditolak aja langsung kayak gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, kepada Ade Mariani dan kepada Intan Fitri Nuraini selaku pemakalah yang telah bersedia hadir pada kesempatan diskusi pada hari ini. Dan saya ucapkan kepada Ibu Pina Dartina selaku dosen pengampu mata kuliah BK Pengembangan SDM dan Industri yang telah memberikan kesempatannya kepada kita selaku pemakalah. Saya Wiwin Wulandari selaku moderator di dalam diskusi pada hari ini mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.